menjadi ketetapan Allah, sudah menjadi keputusan Allah bahwa kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan manusia dunia sementara, tentu akhirat selama-lamanya di dalam menjalankan syariat agama yang diturunkan Allah secara sempurna. Agama merupakan perkara yang teramat mulia dalam pandangan Allah. Saking mulianya agama, Allah utuskan para kekasih-kekasih Allah. Allah letihkan kekasih-kekasih Allah. Allah lelahkan kekasih-kekasih Allah hanya untuk satu perkara, perkara agama. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk termulia yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Allah mencintai baginda Nabi Muhammad melebihi kecintaan Allah kepada makhluk selain baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dicintai Allah, Allah relakan dia untuk lelah dan letih di dalam membawa sesuatu yang dimuliakan Allah, yakni agama. Kenapa sampai 124.000 Nabi diutus oleh Allah, 313 Rasul diutus oleh Allah, 25 namanya wajib kita ketahui, 5 menjadi ulul azmi. Semua yang diutus oleh Allah Ta'ala ini satu misi, membawa agama. Pertanda agama ini sesuatu yang dinilai penting dan perlu oleh Allah Ta'ala. Andai agama tidak penting, maka Allah tidak mungkin mengutus sekian ribu Nabi hanya untuk membawa perkara yang sama, perkara agama. Karena agama bukan hanya mengatur sisi ibadah, agama bukan hanya mengatur rukuk, mengatur sujud. Semua sesi kehidupan manusia diatur oleh agama. Jangankan ibadah yang paling mulia, yang dianya bekal kita kembali kepada Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Di dunia boleh segan manusia sebab kita punya pangkat, mungkin segan manusia. Sebab kita memangku satu kekuasaan, takut manusia. Sebab kita punya kekayaan, segan hormat manusia. Tapi akan ada satu hari, kata Allah, semua ini tak lagi bermakna. Yang menjadi bekal bagi manusia ketika dia kembali kepada Allah, nilai kepatuhan hati kepada Allah Ta'ala. Hal inilah yang Allah singgung dalam Al-Quran. Wa tuzawwadu fa inna khaira zad at-taqwa. Siapkan olehmu perbekalan, sesungguhnya perbekalan yang paling baik ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Bekal. Allah bicara dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh manusia. Apa yang dimengerti oleh manusia tentang bekal? Bekal ini sesuatu yang kita bawa dalam satu perjalanan. Tajak Banda Aceh gitu, tajak Medan gitu. Perjalanan dunia yang singkat, yang tidak begitu jauh, yang ini masanya tertempuh oleh 4 jam perjalanan. Perjalanan yang singkat itu rupanya manusia wajib punya bekal. Tajak Medan wajib nak bekal. Bekal kita kendaraan, makanan, belanja, pakaian, semua yang kita persiapkan dalam satu perjalanan bekal. Andai untuk dunia perjalanannya hanya 4 jam saja, manusia wajib ada bekal. Konon perjalanan yauma la yauma ba'da, hari yang tidak berganti dengan hari lain, akan ada selama-lamanya. Jika di dunia bisa minta bantu kepada orang lain, dalam perjalanan habis belanja, singgah di satu tempat, ada orang sedang bagi-bagi zakat, kita punya hak di sana. Artinya nak peluang minta bantu di pertengahan jalan. Tapi akhirat yauma la yanfa'u malun wala banun. Jangankan istri, jangankan tetangga, jangankan keluarga, anak darah daging, la yanfa', kata Allah, tidak lagi memberi manfaat pada hari kiamat. Boleh jadi anak itu menjadi fitnah. Begitu banyak orang tua yang masuk neraka gara-gara kurangnya ibadah. Dia punya ibadah, malamnya tahajud, siangnya puasa, tapi rupanya mengabaikan amanah anak, sehingga anak akan menjadi bumerang. Anak akan menjadi fitnah yang bisa membahayakan dia pada hari kiamat. Maka jangankan tingkat ibadah yang menjadi bekal kita untuk akhirat, jangankan tingkat waris, konsep waris untuk memakan satu harta. Kullu lahmin nabata minal haram fannar awlabi.
Sebab semua daging, semua tulang, semua daging yang tumbuh daripada makanan haram, fannar aulabi, neraka lebih layak baginya, kata Nabi. Bukankah makanan yang kita makan akan dicerna lambung, akan dicerna oleh pencernaan, berubah menjadi daging, berubah menjadi darah, berubah menjadi sumsum. Semua yang tumbuh dari makanan haram, sebab jalan mendapatkannya tidak halal, annar aulabi, kata Nabi, neraka lebih layak baginya. Agama, jangankan perkara ibadah yang paling mulia, perkara harta yang menyebabkan tumbuh berkembangnya manusia, masuk tandas saja diatur oleh agama. Coba masuk tandas diatur oleh agama. Dahulukan kaki kiri, ketika tubuh masih berada di luar tandas, bacalah doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is. Dahulukan kaki kiri, lem tandas jangan bicara, lem tandas sunat menutup kepala, lem tandas sunat pakai terompa, pakai sandal, keluarnya dengan kaki kanan, di luarnya baca doa lagi, masuk WC saja diatur oleh agama. Konon harta yang menjadi penyebab berkembang dan tumbuhnya manusia. Maka hari ini insyaAllah semakan waktu kita sedikit bicara tentang konsep waris dalam Islam. Apa ini waris? Kita ketahui dulu. Ketahui oleh kita sekalian bahwa ketika seseorang itu meninggal, karena meninggal ini sesuatu kewajiban. Likulli ummatin ajalun, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Sedikit yang bisa kita ambil pelajaran sebelum kita berbicara tentang waris. Allah Ta'ala telah menfonis kita bahwa kita akan mati. Allah telah lebih dulu menyatakan kepada manusia bahwa tiap-tiap umat itu punya ajal. Ketika sampai ajal, manusia tidak bisa memaju dan menunda walau satu saat. Maunya lucu. Kalau tidak jaga duduk, dekat duduk. Oh maaf, ini penyakit kanker ganas. Terkejut kita. Enggak bertahan lama apa ni, 2 bulan saja. Kenapa doktor mengatakan padahal barang itu belum pasti? Kita terkejut, bahkan hati-hati, tak jaga makan, tak jaga sehat. Sementara Allah Ta'ala yang lebih dulu mengatakan kalian akan mati. Ketika mati tidak membawa bekal kecuali amal. Kenapa kita tidak prihatin dengan perkara ini? Waktu doktor mengatakan kamu sakit akan meninggal jangka 2 bulan, cepat kita terpengaruh dengan bahasa manusia, sehingga kita jaga sehat, jaga pola hidup bersih. Tapi nyatanya yang dipolis doktornya 2 bulan akan mati, bertahan 2 tahun, justru doktor yang mengatakan mati 2 bulan, tengok doknya innalillahi inna ilaihi raji'un. Kan banyak agengan kejadian. Ya ini kita petik apa? Peringatan Allah jauh lebih awal dari peringatan manusia. Pandemi mengajar kita hidup bersih, padahal agama lebih dulu mengajarkan hidup bersih. Yang diajarkan bersih oleh manusia hari ini, kon hanya cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Yang dicuci cuma tangan. Sementara agama kita, apa yang diajar agama? Cuci mulai daripada tangan, wajah, kumur-kumur, masuk air dalam hidung. Cuci tangan bukan hanya telapak, tapi sampai kepada siku, seraya telinga, seraya dengan kepala, sampai kepada kaki. Sempurna agama, jauh lebih mulia daripada undang-undang manusia. Cuman saja pelaksanaan kita belum sempurna. Maka di awal kita sampaikan, Allah Ta'ala letakkan bahagia manusia, kejayaan manusia, kebahagiaan manusia di dalam menjalankan amalan agama secara sempurna. Apa ini perkara waris? Waris ini hal yang kita pahami, harta yang ditinggal oleh mayat. Bagaimana dalam agama? Seseorang ketika meninggal dunia, hartanya kembali kepada pemilik orang yang meninggal itu. Siapa yang meninggal? Itu milik siapa? Milik Allah. Maka ketika si A meninggal, harta bukan milik istrinya, harta bukan milik anaknya, harta bukan milik abangnya, tapi harta milik Allah. Allah lah yang berhak membagi harta itu. Sepersen ke siapa akan jatuh harta itu. Maka hari ini dosa kita manusia mana? Ketika ada orang meninggal, hartanya tidak langsung dibagi. Ketika seseorang meninggal, hartanya dikuasai oleh seseorang. Maka orang yang menguasai harta mayat tanpa menjalankan apa yang telah dicetus, yang telah dikonsep oleh Allah Ta'ala, dia telah
tanpa izin Allah Ta'ala. Siapa yang Allah izinkan mengambil harta itu? Mereka lah yang digolongkan dalam Al-Quran dikelah ahli waris, orang yang mendapatkan waris. Siapa yang mendapatkan waris? 5 orang pasti mendapatkan waris. Pertama, ayah. Yang kedua, ibu. Yang ketiga, istri dari suami. Siapa yang meninggal? Kalau meninggal suami, maka istrinya dapat. Kalau meninggal istri, suaminya dapat. Yang keempat, anak laki-laki. Dan yang kelima, anak perempuan. 5 orang ini dipastikan akan dapat harta waris. Adapun abang kandung nanti, jika tidak si mayat punya anak laki-laki. Jika si mayat tidak punya anak laki-laki, maka akan dapat kepada saudaranya yang laki-laki. Tapi kalau si mayat punya anak laki-laki, ketentuan Allah yang punya harta itu terhijab paman untuk mendapatkan harta. Ketika sang mayat meninggalkan putra seorang laki-laki saja cukup untuk menghalang sang saudara untuk mendapatkan harta. Artinya konsep Allah Ta'ala telah atur dalam Al-Quran. Di mana dia? Dalam surah An-Nisa ayat ke-11 yang telah kita bacakan dalam mukadimah singkat tadi. Kita baca secara makna. Allah telah mencarikan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yakni bahagian seorang laki-laki Allah tentukan mendapat bahagian 2 orang anak perempuan. Adilkah Allah Ta'ala? Maha sempurna adil. Dalilkah Allah Ta'ala kepada anak perempuan yang hanya mendapatkan 1 bahagian sementara laki-laki mendapatkan 2 bahagian? Allah Ta'ala pada akhir ayat mengatakan, abaukum wa abna'akum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Kalian tidak tahu siapa di antara ayah kalian, anak kalian yang paling mendatangkan manfaat untuk kalian. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Maka terulang kepada Allah Ta'ala, jika kita masuk dalam hukum fikih, waris tak ada ijtihad ulama. Ini dalam wudu dan khilafiyah. Ada yang mengatakan wajib niat dalam wudu, ada yang mengatakan tidak wajib niat dalam wudu, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunat sujud kunut gitu, ada yang mengatakan tidak sunat kunut kecuali nazilah. Terjadi khilafiyah, tapi dalam pembagian waris tak ada khilafiyah ulama. Sebab kenapa? Pembahagiannya kon ijtihad ulama, murni ketetapan sang pemilik harta itu sendiri. Siapa pemilik harta tadi? Allah. Kenapa Allah pemiliknya? Pemiliknya telah kembali kepada Allah. Ketika si A memiliki harta, ketika dia hidup, kemana dia berguna terserah. Mau dia berikan ke masjid, boleh. Mau dia berikan kepada anak perempuan terkecilnya sebab dia dalam keadaan lemah, boleh. Mau diberikan kepada anaknya yang laki-laki sebagai modal, terserah. Toh pemberian hidup. Tapi ketika seseorang itu meninggal, tak ada hak veto daripada keluarga untuk mengatakan sebulan sekian. Allah Ta'ala telah tetapkan siapa pemilik harta si mayat itu sendiri. Maka pemilik harta semayang inilah yang dikatakan ahli waris dalam agama. Nah, konsep andai ini kita jalankan, tak ada orang yang akan komplain dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa komplain? Dijalan oleh paman secara hak individu paman. Lagi bagi limbe. Paham bagi limbe? Bagi limbe. Ini adil tak ada kebagi gaji itu. Mudah-mudahan tahu adilnya itu. Jadi kalau begitu caranya timbulah masalah yang lain. Tapi coba terapkan, Allah Ta'ala telah mengembalikan harta itu kepada Allah Ta'ala. Ketika harta itu kembali kepada Allah, maka Allah tentukan siapa yang mendapatkan harta itu. Konsepnya nanti siapa yang mendapatkan harta itu, sebab waktu yang beramat singkat, mungkin pembahagiannya bisa kita kaji dalam bahasan yang lain. Konsepnya setelah berjalan wasiat dan berjalannya hutang. Kapan menjadi harta itu harta warisan? Sesudah ditunaikan semua wasiat min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Wasiat dan hutang barang yang lebih didahulukan ketimbang pembahagian warisan. Mayat sebelum meninggal ada bahasa wasiat. Bedakan pemberian hidup dengan pemberian mati. Andai ayah meninggal, maka 5 juta berikan ke masjid gampang, mesti. Andai ayah meninggal, maka tanah itu berikan kepada si fulan. Memberikan harta setelah meninggal, menyangkutkan pemberian harta kepada meninggal, inilah yang dikatakan wasiat.
Maka kalau dia berikan ketika dia masih hidup, dia punya harta, dia masih kuat, belum sakit, lalu dia menggunakan harta ke mana mau yang dia insirafkan, tak ada salah dan anak tak perlu protes. Tapi ketika wasiat, kan diatur dalam agama wasiat. Wasiat hanya lolos apabila tidak melebihi sepertiga. Jika melebihi sepertiga, yang lebihnya tergantung izin ahli waris. Yang sepertiganya lolos. Misal ada seorang orang tua mengatakan, andai ayah meninggal, setengah harta berikan ke masjid. Meninggal ayahnya, tak lolos ke semua wasiatnya. Yang lolos hanya sepertiga. Dia mengatakan setengah itu tergantung izin ahli waris. Tanya kepada ahli waris, siapa warisnya? Istrinya, dua orang tuanya, anaknya. Tanyakan, adakah mereka rela untuk meloloskan setengah wasiat daripada orang tuanya, setengah harta ke masjid? Kiranya ada satu orang mengatakan, saya tak setuju, maka yang lolos hanya sepertiga. Kotaknya gugur semua, yang sepertiga tak pasti lolos. Selebihnya tergantung kesepakatan ahli waris. Apabila wasiat kepada ahli waris baru gugur, kecuali yang lain sepakat. Ada orang sakit mengatakan, ada ayah meninggal, tanah sana berikan sama adikmu yang perempuan. Meninggal ayahnya, tanah itu tidak menjadi milik adiknya perempuan, milik anaknya yang perempuan, kecuali waris lain rela. Kenapa tidak lolos wasiat? Sebab tidak pun diwasiat, anak perempuannya sudah masuk ahli waris. Ketika dia masuk ahli waris, ditambah wasiat, perlu izin ahli waris yang lain. Tapi kalau pemberian tembus ketika dia masih hidup, nah, tanah yang sana sudah saya berikan sama adikmu yang perempuan, maka saudara lain tak perlu protes. Sebab kenapa? Pemberian hidup kode wasiat. Maka warisan berjalan konsep, ada yang setengah, ada yang seperenam, ada yang 2/3, semuanya berlalu konsep wasiat itu. Apabila telah dilakukan, ditunaikan wasiat si mayat atau hutang piutang mayat. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah pun yang kami muliakan. Sebab semua harta yang kita ambil ini, halalnya akan menjadi dihisab di sisi Allah, haramnya akan menjadi azab di hadapan Allah. Sebagaimana kita sampaikan hadis Nabi tadi, kullu lahmin nabata minal haram. Apa saja yang kita makan pasti akan menjadi daging. Apa saja yang kita konsumsi akan menjadi daging. Maka daging yang tumbuh daripada makanan haram. Salah satu makanan haram mana? Mengambil wasiat, bukan mengambil warisan dengan konsep Islam. Tak layak dapat paman, sebab si mayat itu ada anak laki-laki, tapi dipaksakan dapat. Maka ini konsepnya bukan konsep agama. Dia ghanim, haram mengambil harta warisan karena bukan jalannya warisan. Ketika dia haram mengambil, dimakan, makanan akan diolah di tubuh menjadi daging. Daging yang tumbuh daripada makanan haram dikeli Nabi, fanar aulabi, neraka lebih layak baginya. Maka hal yang paling dahulu sebelum menjaga ibadah, jaga pola makanan bersih. Menjaga pola makanan bersih hal awal sebelum ibadah. Tak makna rukuk dan sujud apabila tidak selektif dalam menjaga pola makanan halal. Apabila makanan halal itulah telah kita jaga, barulah amal ibadah ini akan bermakna saleh. Dan salah satu pola makanan halal itu kita jaga konsep pembahagian waris. Apa itu konsepnya? Al-Quran telah menjelaskan siapa yang mendapatkan waris. Maka dalam ilmu waris tak ada khilafiyah, tak ada khilaf ulama. Tak ada ulama mengatakan anak dapat, ada pula ulama mengatakan anak tidak dapat. Tak ada, sebab bukan ijtihad ulama, murni bahasa daripada Al-Quranil Karim. Beda dengan hukum-hukum furuq fikih yang lain, terjadi ijtihad. Maka di sana ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib, ada yang menisbatkan, ada yang menafikan. Tapi dalam bahasa warisan semua ulama sepakat. Sebab kenapa? Ianya tidak ijtihad ulama, tapi ianya ketetapan mutlak daripada Al-Quranil Karim. Kurang lebih kurang kami minta maaf. Mudah-mudahan manfaat kepada pribadi kami sendiri dan kepada kita sekalian. Mungkin minta maaf atas kekurangan, perbaikan atas kesalahan, atau ada pertanyaan, insyaallah dipersilakan. Terima kasih kepada Pak Ustaz. Pada hadirin, barangkali ada yang ingin ditanyakan, kami silakan.